Pemerintah memastikan penanganan dampak bencana Sumatera menunjukkan perkembangan signifikan, mulai dari akses transportasi yang mulai pulih, layanan dasar berangsur normal, dan pasokan energi yang relatif stabil. Kita akan bergabung dengan jurnalis Metro TV Anwar Fuadi melaporkan langsung dari Istana Negara Jakarta. Adi, bagaimana sejauh ini penanganan pemerintah pusat, terutama pada sektor-sektor penting dalam bencana Sumatera, Adi? Ya, Iqbal, tadi dalam konferensi pers yang digelar di posko terpadu yang ada di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno kembali menegaskan bahwa penanganan bencana yang terjadi di Sumatera yang melanda 3 provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat ini menjadi prioritas nasional. Pemerintah sudah mengerahkan dan terus mengerahkan kekuatan dari pemerintah pusat, baik itu dari kementerian, lembaga, badan, dan segala hal ini dikerahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana di 3 provinsi tersebut. Dan memang tadi dikatakan oleh Pratikno berkat kerjasama banyak pihak, tidak hanya pemerintah, masyarakat, relawan, dan seluruh elemen bangsa, ini sudah menunjukkan kemajuan yang signifikan dan juga perkembangan yang signifikan di sejumlah wilayah. Memang masih ada begitu ya beberapa wilayah yang sulit dijangkau dan juga fasilitasnya masih banyak yang rusak, tetapi setidaknya apa yang sudah dilakukan, upaya yang sudah dilakukan pemerintah bersama segenap elemen masyarakat ini sudah menunjukkan kemajuan. Tadi ada beberapa sektor yang sudah Anda sebutkan, Iqbal. Yang pertama kita membahas terkait dengan sektor transportasi atau konektivitas antar wilayah. Tadi dikatakan oleh Pratikno, ini wilayah-wilayah yang sebelumnya tidak terhubung secara darat karena banyak fasilitas jalan-jalan yang rusak dan jembatan yang rusak, ini dikatakan sudah mulai bisa dilalui. Di antaranya misalnya tadi ia mencontohkan di Aceh misalnya, dari Lok Sumawe menuju ke Kuala Simpang sampai ke perbatasan Sumatera Utara ini sudah bisa dilalui. Begitu juga di Sumatera Barat, salah satu yang paling terdampak itu Jalan Nasional di Lembah Anai, disampaikan oleh Pratikno ini masih dalam tahapan percepatan pengerjaan, bahkan ini sudah 90%. Dan kemarin untuk di wilayah Sumatera Barat ini, khususnya Jalan Nasional Lembah Anai yang menghubungkan Padang, Bukit Tinggi sampai nanti tembus ke Provinsi Riau, ini kemarin sudah dilihat langsung oleh Presiden Prabowo Subianto bagaimana pengerjaannya, dan ditargetkan ini bisa sesegera mungkin bisa selesai begitu ya, sehingga alur distribusi barang, logistik, dan juga aktivitas masyarakat ini bisa kembali normal. Karena saat ini memang ada alternatif lain di Sumatera Barat itu untuk menghubungkan Padang dan Bukit Tinggi, tetapi itu memutar, butuh waktu berjam-jam untuk sampai ke tujuan, sehingga ini terus dipercepat. Dan tadi disampaikan juga oleh Menteri PU sebenarnya untuk Lembah Anai ini sudah bisa berfungsi secara fungsional begitu ya, sudah bisa buka tutup sembari pengerjaan tetap dilakukan. Begitu juga dengan di Sumatera Utara, jalan-jalan yang sebelumnya terputus ini juga dikatakan tadi sudah mulai bisa dilalui. Kalau kita lihat data dari Kementerian PU supaya lebih kita bisa melihat lebih luas begitu ya, dikatakan oleh Menteri PU Dodi Hanggodo tadi bahwa secara umum dari hasil review mereka ada 80 jalan nasional di 3 provinsi tersebut yang terdampak bencana banjir dan juga longsor. 81% ini sudah mulai berfungsi secara fungsional berkat kerjasama dari sejumlah pihak. Begitu juga untuk jembatan yang terdampak dikatakan tadi ada sekitar 33 jembatan nasional yang terdampak, 19 diantaranya sudah berfungsi secara fungsional atau lebih dari 60% begitu ya, sedangkan sisanya 15 jembatan ini masih terus dikerjakan. Tidak hanya jalan dan juga jembatan nasional, tapi fasilitas lain, jalan dan juga jembatan daerah, ini ratusan ini juga terdampak begitu akibat bencana banjir dan longsor. Tetapi untuk pemerintah pusat, memang fokusnya saat ini adalah pengerjaan jalan dan juga jembatan nasional ini agar konektivitas antar wilayah bisa terhubung untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di sana. Kita tahu memang relatif saat ini berbagai wilayah yang ada di 3 provinsi itu sudah bisa dijangkau begitu ya, baik darat, laut maupun udara. Tetapi tentunya untuk akses udara misalnya atau akses udara untuk dropping bantuan, volumenya tidak bisa besar, sehingga diharapkan akses darat ini bisa segera terhubung ke seluruh wilayah agar kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi dan juga tercukupi, Iqbal. Lalu kemudian listrik, gas tadi dikatakan stoknya relatif aman, tetapi memang ada tantangan untuk pendistribusiannya, dan ini terus dilakukan sedemikian rupa agar kemudian masyarakat tidak kelangkaan, tidak berdampak pada kenaikan harga, dan tidak semakin menyulitkan masyarakat yang terdampak bencana. Nah, yang penting juga saat ini adalah meskipun masa tanggap bencana masih terus berlangsung dan tadi sejumlah daerah sudah masuk ke wilayah tahapan transisi, yang juga penting dipikirkan oleh pemerintah saat ini adalah rehabilitasi dan juga rekonstruksi, termasuk hunian tetap dan hunian sementara. Pada prinsipnya, apa yang kemudian sudah bisa langsung didirikan hunian tetap ini akan langsung dikerjakan. Sedangkan di daerah-daerah yang memang memungkinkan untuk sementara waktu dibangun huntara, ini juga sudah mulai dikerjakan. Dan tadi disampaikan juga kalau kita lihat data rumah yang terdampak begitu ya, data per awal pekan kemarin yang disampaikan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, ini yang terdampak adalah 135
rumah atau hunian masyarakat yang paling banyak itu di Aceh, dan ini akan mulai dibangun begitu ya, seiring dengan proses pendataan dan juga mencari lahan yang memang representatif untuk dilakukan pembangunan. Kalau memang lahannya sudah clear begitu secara hukum, lalu kemudian aman dari bencana, ini akan dilakukan pembangunan. Bahkan groundbreaking untuk Huntap ini akan dilakukan pada hari Minggu nanti. Beberapa menteri akan berkunjung ke wilayah terdampak bencana untuk melakukan groundbreaking. Rencananya di tahap awal ini sudah ada 2.600 hunian tetap yang akan segera dibangun dengan non-APBN. Artinya ada bantuan dari sejumlah yayasan dan juga institusi untuk kemudian ini bisa dibangun. Sembari pendataan ini masih terus difinalisasi untuk memastikan masyarakat ini yang terdampak bencana, yang rumahnya hancur, rumahnya hilang, ini semuanya bisa mendapatkan hunian yang dibantu oleh pemerintah. Dan tadi anggarannya sudah disiapkan juga baik dari APBN ataupun juga non-APBN. Lalu kemudian kalau kita lihat tadi ya pernyataan dari Pratikno, intinya adalah pemerintah serius untuk menanggulangi bencana yang terjadi di Sumatera ini. Kita lihat kutipan pernyataan dari Pratikno berikut ini. Di sebagian besar kabupaten kota telah berangsur pulih meskipun masih terjadi gangguan di beberapa desa akibat kerusakan jaringan dan tiang listrik. Jaringan komunikasi juga berangsur membaik meskipun di wilayah terpencil masih mengandalkan dukungan perangkat darurat seperti Starlink, radio HT, dan telepon satelit. Untuk pemenuhan air bersih, sebagian besar pelayanan di Sumatera Barat, Sumatera Utara telah kembali terlayani. Meskipun beberapa kabupaten kota di Provinsi Aceh masih membutuhkan distribusi air melalui tangki, hidran umum, dan fasilitas air darurat akibat rusaknya sistem perpipaan dan tercemarnya sumber air. Terkait ketersediaan BBM dan gas, secara umum pasokan di wilayah terdampak berangsur stabil meskipun di beberapa kabupaten seperti Tapsel, Mandeling Natal, serta Bener Meriah dan Aceh Tengah masih terjadi keterbatasan dihadapkan pada tantangan-tantangan untuk percepatan distribusi. Iqbal, Seskap tadi menegaskan bahwa pemerintah sudah hadir sejak detik awal bencana terjadi untuk melakukan penanganan begitu ya. Tetapi di satu sisi kita juga bisa memahami bagaimana masyarakat terdampak bencana ini ingin penanganan yang lebih cepat. Mereka sudah kehilangan tempat tinggal, kehilangan anggota keluarga. Tentu mereka ingin penanganan yang lebih cepat. Tentu kita harapkan dengan komitmen pemerintah ini untuk menangani secara maksimal bencana yang terjadi di Sumatera, kondisi mulai kembali pulih dan mereka bisa menata kehidupan mereka masing-masing dari nol, bahkan mulai dari minus, untuk sama-sama membangun kehidupan mereka pasca bencana yang terjadi ini. Untuk sementara demikian, kembali ke studio Iqbal. Anwar Fuadi melaporkan langsung dari Istana Negara Jakarta. Terima kasih Adi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.